Hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Us Guntari SPD CGP Angkatan 7 dari Kota Bengkulu, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sebagai pengamat, dan sebelah kanan saya sebagai coach Fitria Ekawati MPD dari SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Sebelah kiri saya sebagai coach Armilita Apriani dan fasilitator Dr. Andas Rifa MPD dan pengajar praktik Dwidit Pramundito. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya Ibu Eka? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, Bu. Dan saya akan melihat dan menilai praktik coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eka dan Ibu Rita pada hari ini. Nah, sebagai pengamat dan praktik coaching melalui alat cerita, yaitu di mana tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu Eka. Nah, yang pertama yaitu apa kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan pada saat coaching? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak telah bersedia menjadi observer praktek coaching yang akan kami lakukan. Nah, adapun kompetensi inti coaching yang akan saya laksanakan itu Pak, yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, yang kedua, Bu, bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu observasi, Bu? Ya, itu pertanyaan kedua ya Pak. Kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu itu tentang rencana aksi si coach Pak dari pengalaman-pengalamannya tersebut. Jadi nanti di rencana aksi itu dia akan menemukan solusi dari masalahnya. Jadi si coach tersebut menimbulkan ide-ide dalam untuk menyelesaikan masalahnya, Bu ya. Oke, yang ketiga pertanyaan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Iya, kalau ketercapaian yang diinginkan itu Pak, yaitu bagaimana si coach tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi coach tersebut menemukan sendiri solusi dari masalah-masalahnya tadi. Berarti dari coach mengembangkan masalah-masalah sendiri, Bu ya, dari yang ide-ide yang dikeluarkan dari si coach, Bu ya. Kemudian demikian, Bu, pertanyaan dari saya. Sekarang silakan lakukan proses coaching dan saya akan mengawati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Eka dan Ibu Rita. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kita mulai ya proses coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Rita? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, tadi Ibu Rita mengajar di kelas mana? Saya mengajar di kelas 5 tadi, Bu. Ya, kalau boleh saya tahu apa yang mau Ibu bicarakan hari ini? Saya ingin membicarakan sedikit unek-unek ya, Bu. Saya kan sebagai wali kelas, jadi tiap hari masuk ke kelas. Nah, tetapi kenapa saya melihat anak murid ini kok semakin hari tampak semakin lesu, tidak bersemangat untuk belajar. Padahal belumlah kita kasih tugas, Ibu. Jadi saya belum kasih tugas, tapi dia sudah nampak kepalanya itu sudah menunduk di atas meja. Jadi nampak lesu sekali, nggak semangat kayak gitu. Ya. Sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Ya, saya ingin anak-anak murid saya itu lebih bersemangat lagi dan belajar sehingga mereka bisa mencapai hasil yang baik. Itu aja, Bu. Nah, tadi situasinya sudah Ibu jelaskan ya, anaknya lesu seperti itu ya, tidak semangat. Nah, kira-kira itu apa yang mempengaruhi hal itu? Saya juga bingung sebenarnya, tapi kalau saya lihat-lihat sih, Bu, sepertinya anak-anak itu belum sarapan di rumah. Karena ketika saya tanyakan mereka ketika jam istirahat, kenapa kamu ada masalah
tadi Bu, jadi kelaparan kayak gitu. Nah, terus juga sepertinya kurang perhatian dari orang tua, karena saya lihat penampilan anak-anak itu tidak rapi. Biasanya kan kalau orang tuanya perhatian pasti anak itu tampak rapi ketika pergi sekolah. Ya itu aja Bu. Situasi yang ingin Ibu inginkan, Ibu Lita inginkan itu seperti apa? Anak-anak tampak bersemangat untuk belajar, terus anak-anak juga ya lebih rapi dalam ketika sampai di sekolah, tidak nampak kucel baru sampai sudah tampak seperti orang sudah pulang dari sekolah. Itu aja Bu. Sekarang kira-kira ide dari Ibu seperti apa untuk mewujudkan hal itu? Saya sempat berpikir sih bagaimana kalau saya memanggil orang tuanya, terus saya memberitahu orang tuanya untuk menyiapkan anak-anak ini supaya lebih sarapan lebih dulu di rumah. Lalu juga mungkin saya yang memberikan waktulah kepada anak itu, mereka untuk lebih rapi dulu, atau mungkin sebelum belajar itu anak-anak disuruh untuk sarapan jajan dulu ya, mungkin ya kalau dia bersarapan di rumah saya suruh dia ke kantin terlebih dahulu sebelum jam pelajaran itu mungkin Bu ya. Apa ada ide lain Bu selain itu? Ide lain mungkin saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu, sehingga mereka lebih tertarik untuk belajar dan bersemangat lagi untuk belajar. Ya, jadi sekarang setelah ini apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmennya ya saya ingin menjadikan anak-anak itu semangat untuk belajar supaya mendapatkan hasil belajarnya yang baik. Kapan Ibu akan memulainya itu? Ya saya usahakan secepatnya, besok mungkin sudah mulai saya laksanakan. Saya hubungi orang tuanya, lalu saya akan membuat pembelajaran yang menarik minat siswa untuk semangat belajar. Nah sekarang menurut Ibu siapa saja yang perlu dimintai dukungan? Yang pertama itu pastinya orang tua ya Bu ya, karena kan untuk menyiapkan sarapan anak-anak kalau memang nggak sempat sarapan di rumah mungkin bawakan bekal ya. Terus mungkin juga rekan sejawat, saya mungkin mau bertanya dengan rekan sejawat yang mungkin memiliki ide untuk membuat anak semangat belajar di sekolah gitu. Ya sekarang apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan coaching kita ini? Saya jadi memiliki ide untuk mengatasi kelesuan atau yang anak tidak bersemangat ini, supaya mereka dapat lebih semangat lagi dengan cara mereka harus sarapan terlebih dahulu di rumah. Terus mungkin dari segi penampilan agar orang tuanya lebih memperhatikan lagi sehingga hasil belajar mereka dapat lebih baik lagi. Ya sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan Ibu kepada saya? Saya terasa lega Bu, saya terasa senang sudah berbagi dengan Ibu ya. Jadi unek-unek saya ini sudah disampaikan dan saya juga sudah memiliki ide untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Ya, saya tunggu nanti cerita selanjutnya ya Bu, sudah Ibu melaksanakan ini apa reaksinya, hasilnya bagaimana ya Bu? Ya baik Bu. Ya terima kasih ya Ibu Lita ya. Terima kasih juga Ya. Eka telah mendengarkan unek-unek saya. Saya akhiri ya Bu. Itu sepertinya beliau sudah bunyi. Iya. Kita dari masuk mengajar kembali ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan praktik coaching dengan baik. Saya melihat praktik coaching ini sudah menggunakan alur cerita Ibu ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah sebelum kita akhiri pertemuan ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu Eka. Yang pertama, indikator keberhasilan dalam coaching ini apa saja Bu? Ya, kalau indikatornya dalam coaching ini yaitu bagaimana si coach tadi melaksanakan rencana aksi berupa solusi atau ide-ide yang dia sampaikan tadi. Nah, itu bagaimana terlaksananya hal tersebut. Oke. Jadi yang kedua, tadi di awal prasupervisi Ibu sudah menyampaikan kompetensi inti yang akan dilaksanakan itu ada 3 Bu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mengendalikan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah menurut Ibu bagaimana
hasil dari melaksanakan coaching tersebut? Ya, saya pada saat coaching sudah melakukan kompetensi inti ketiganya, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present. Itu jadi pada saat coaching kami melaksanakannya dengan kehadiran penuh. Jadi pada saat saya sebagai coach dan coachee juga itu penuh dengan kehadiran penuh. Jadi itu Bu ya. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Jadi pada saat coachee berbicara, kami saling mendengarkan secara aktif. Pada saat saya bertanya kepada coachee mendengarkan. Kemudian sebaliknya, coachee menjawab pertanyaan dari saya juga sebagai coach mendengarkan secara aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai coach itu sudah menggunakan alutsista dan sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, sehingga kita mencapai tujuan dan solusi yang diinginkan. Oke, saya senang sekali Bu bisa menjadi observer dari Bu Eka dari praktik coaching ini, dan coaching ini akan menjadi pelajaran juga untuk saya untuk melakukan praktik coaching yang berikutnya lebih baik lagi. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.